Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Palembang, Ibu Surmiwati SPD MSI. Yang terhormat Ibu Fasilitator kita pada hari ini, Fasilitator Nasional, Ibu Rosmelia Dewi SPD. Yang terhormat Perwakilan Dinas Kota Palembang, Ibu Amelia Marli SPDI. Dan tak lupa Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya jualah kita bisa berkumpul pada hari ini guna mengikuti kegiatan kita, yaitu berbagi praktik baik, penerapan 7 jurus BK hebat, fokus jurus kita, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi di ruang multimedia SMP Negeri 36 Palembang pada hari Senin 20 Oktober 2025. Dan tak lupa salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada sahabat dan keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yang mulia nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Kata sambutan dari kepala sekolah dan sekaligus pembukaan kegiatan, 4. Sesi berbagi praktik baik, dan yang kelima, sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai rangkaian acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dikhalifahi oleh Bapak Ustadz kita Pak Amrullah SAG kepada Bapak kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha ya'amalu wa tafaddal min fadlika wa rahmatika. Ya Muhammad yang bersedia sekalian saya sakit puluhan kali maqasid dan hajatna masjid dina wa min qulubina masyra surah wa min masruh wa barik auladina wa azzaqna wa abdana kulli hajatna فإنك يا رب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Amrullah. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Palembang dan sekaligus pembukaan kegiatan kepada Ibu Surmiwati SPD MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ibu Amelia Marli SPD. Yang kami hormati Ibu Fasilitator Nasional, Ibu Rosmelia Dewi SPD. Yang juga Ibu hormati guru kami BK, Ibu Edi Faranita SPD dan Ibu Periza Ibni SPD.
dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 36 Palembang. Pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita di pagi hari ini penuh semangat dan bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik guru BK di SMP Negeri di ruang di SMP Negeri 36 Palembang. Salawat beriring salam juga saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat guru-guru kita untuk terus belajar, berbagi, dan berinovasi. Guru BK ini memiliki peranan penting untuk menumbuhkan karakter, membimbing arah dan masa depan siswa, serta membantu mereka untuk menemukan potensi terbaik di dalam dirinya. Oleh karena itu, kegiatan berbagi praktik ini sangatlah bermakna, karena dari sinilah nanti lahirnya inspirasi baru, ide baru, dan semangat kolaboratif untuk meningkatkan mutu pelayanan di sekolah. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbagai pengalaman, tetapi juga menjadi sarana memperkuat jaringan profesional antara guru BK, menumbuhkan budaya refleksi, serta menegakkan komitmen kita untuk memberikan layanan dan berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan bagi seluruh peserta anak didik. Kukira itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan berbagi praktik baik penerapan 7 jurus BK hebat. Fokus jurus kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, dan jaga konsistensi di ruang multimedia SMP Negeri 36 Senin pada tanggal 20 Oktober 2025 menyatakan saya buka. Sebelum saya tutup dulu, saya kasih pantun. Jawab aku. Cakep. Pergi ke pasar membeli beras. Jangan lupa membawa wadah. Guru yang ikhlas dan bekerja keras akan lahir murid yang berakhlak. Membawa bunga, menanam bunga di tepi taman, disiram air tiap pagi hari. Guru sejati penuh keteladanan, ilmunya abadi sepanjang hidup. Terima kasih, sampai di sini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Ya, semoga Allah juga meridhoi usaha kita. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yaitu tadi kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan kita pada hari ini yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah kita, Ibu Soliwati SPDMSI. Berikutnya yaitu acara sesi berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu hebat kita, yaitu Ibu Edi Pramuka dan Miranda SPDR dan Ibu Fariza Isni SPDR. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, iya Bu, izin. Ya, siap Pak, makasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir hari ini, pagi ini di ruang multimedia untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik kami berdua dengan Ibu Fariza mengenai penerapan 7 jurus BK Hebat. Dalam penerapan 7 jurus BK Hebat ini Bapak Ibu, tentunya kami melakukan bukan hanya langsung melakukan saja, tetapi kami sebelumnya mendapatkan ilmunya terlebih dahulu. Ilmunya yang kami dapatkan yaitu pada saat itu adalah pelatihan calon fasilitator daerah, peningkatan kompetensi guru yang dilakukan di Hotel Aston dan difasilitasi oleh 2 fasilitator nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen yang dalam hal ini dihandle langsung oleh BKTK, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi kami hari ini akan berbagi apa yang sudah kami terapkan, tapi kami belum menerapkan ke-7-7-nya. Kami menerapkan baru 2 jurusnya Bapak Ibu. Sebelum saya memulai, saya akan mengenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu 7 jurus itu ada apa saja. Yang pertama yaitu jurusnya adalah kenali potensi. Lalu yang kedua itu kelola emosi. Dan yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Lalu yang keempat itu adalah jaga konsistensi. Yang kelima ini adalah jalin koneksi. Yang keenam itu bangun kolaborasi. Yang ketujuh menata situasi. Jadi kami di sana itu seolah-olah sebagai seorang pendekar masuk ke padepokan dan berakhir dengan menjadi pendekar yang hebat untuk memberikan bimbingan tepat untuk generasi yang hebat. Jadi kami di sana setiap masuk ke jurus-jurus itu pasti punya padepokan tersendiri. Ada telaga air ya Bu Iza ya. Sampai di terakhir sekali kita kemana Bu? Sampai lupa karena terlalu banyak jurus Bapak Ibu yang kami pegang, dan kegiatannya sangat seru ya Bapak Ibu. Untuk mengenalkan, mari saya mau mengajak Bapak Ibu bernyanyi bersama kami. Ayo semuanya berdiri. Boleh Ibu Iza? Kami punya lagunya ya. Boleh diikuti Bapak Ibu dengan suara musik yang ada di sini. Dan kuat. Sampai tepuk tangan yuk Bapak Ibu. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus.
kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ya ada gerakannya, bisa yang gerak artinya. Yuk, lagi Bapak Ibu. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan kuingat. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada lagunya ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau kita putar lagi ya di kantor. Sampai hafal. Jadi 7 jurus BK hebat ini sebenarnya bukan hanya untuk kami guru BK, tapi kita sebagai guru. Jadi semuanya, baik itu BK atau non BK, semuanya wajib seperti itu. Wajibnya untuk membantu peserta didik kita dalam mengembang pada proses pengembangan potensi yang mereka punya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengambil fokusnya dua penerapan jurusnya, yaitu yang pertama adalah kenali potensi dan yang kedua adalah kelola emosi. Jadi di 2 jurus ini kami bersama Bu Fariza itu memiliki 2 jurus yang berbeda. Jadi dari 7 jurus ada 5 yang bisa dipraktekkan dengan siswa dan ada 2-nya yang dipraktekkan dengan guru. Tapi kami mengambil yang dengan siswa terlebih dahulu. Jadi saya mengambil di 2 jurus ini. Kenapa alasannya saya mengambil kedua jurus ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah di situasi awalnya. Hari ini saya berbagi praktik baiknya saya menggunakan metode STAR. Ya, jadi yang pertama S-nya itu adalah situasi awal yang menggambarkan mengapa sih akhirnya saya mengambil kedua jurus ini, seberapa penting kedua jurus ini. Yang pertama yaitu yang saya lihat adalah latar belakang sosial ekonomi di sini dan juga kemampuan peserta didik kita. Jadi sekolah kita dengan latar belakang murid ya yang memiliki ragam kemampuan sosialnya, kemampuan ekonomi dari orang tuanya, dan kemampuan akademiknya juga. Jadi di balik itu semua, itulah sebenarnya yang mendasari bentuk-bentuk murid kita di sekolah ini. Jadi kenapa saya mengambil itu, saya melihat itu. Yang kedua, saya lakukan juga asesmen awal. Di hasil asesmennya juga bahwa banyak murid yang belum mengenali potensi dan kelebihan dirinya. Lalu yang kedua juga masih banyak ya, bahkan sebagian murid ini mudah tersulut emosi Bapak Ibu dan belum mampu untuk mengelola perasaan secara sehat. Jadi dalam mereka mudah tersulut emosi, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Anak-anak yang berkelahi itu apa awalnya? Sangat-sangat mudah sekali ya. Hanya saling lihat, lalu kenapa lihat-lihat gitu kan? Atau pas pulang sekolah tidak sengaja terdorong, lalu kemudian berkelahi. Atau hal sepele adalah disuruh temannya atas hasutan temannya.
banyak terjadi ini. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu berkorelasi, berhubungan dengan latar belakang sosial ekonomi. Jadi pengaruh latar belakang lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau mereka memang yang di lingkungan sosialnya sudah terbiasa melihat berkelahi atau berkata-kata yang kasar, maka mereka juga akan terbiasa dan menganggap itu hal biasa bagi mereka yang memang terbiasa. Tapi ketika ketemu dengan siswa yang tidak terbiasa, maka hal ini menimbulkan masalah. Jadi inti awal dari situasi yang awal ini yaitu saya melihat bahwa murid ini membutuhkan dukungan. Nah, dukungannya dalam hal apa? Untuk mengenali potensi diri mereka. Karena Bapak Ibu, kalau tidak kita dukung untuk melihat potensi ini, satu kali tes itu bisa sekitar 200.000 biayanya. Ya, untuk mengenal potensi, untuk melihat minatnya kemana, kemampuannya apa, kecerdasannya di mana. Itu kalau kita melakukan dengan tes, ini mahal biayanya Bapak Ibu, bisa sampai 200-300. Tapi kami di sini mempunyai asesmen, kita bilangnya asesmen karena ini sifatnya bukan tes tapi non-tes. Kalau tes, saya dan Bu Fariza harus mengambil lisensi terlebih dahulu untuk bisa melakukan tes. Jadi kami punya alat asesmennya bentuknya non-tes. Jadi untuk mengenali potensi diri ini kita bisa gunakan seperti itu. Dan bentuknya saat ini sudah banyak. Kami kemarin dapat referensi menggunakan laman Aku Pintar, tapi karena se-Indonesia Raya menggunakan Aku Pintar ini dan rame dan akhirnya dia down ya. Nah, server down. Jadi tidak bisa digunakan, tapi saya punya teman yang memang dia mengembangkan sebuah aplikasi tanpa menggunakan pendaftaran segala macam, kita tinggal login, anak-anak mendapatkan hasilnya sebuah PDF yang sangat rinci. Jadi sangat membantu kami dalam mengelola hasilnya. Jadi itu, dan juga sebagai dasar pengembangan karakter dan kesejahteraan belajar. Harapannya melalui penerapan jurus 1 ini diharapkan dapat membantu murid dalam mengenali potensi dan juga mengelola emosi ya Bapak Ibu di 2 jurus ini. Oke. Nah, ini saya melakukan komunikasi awal dengan Ibu Kepala Sekolah. Pada saat itu mengkonfirmasi alat yang digunakan, kemudian sembari menjelaskan apa yang sudah kita dapatkan ketika pelatihan. Dan di sini saya juga berkolaborasi dengan Ibu Wali Kelas, Ibu Marinda, ada di sini ya Bu ya, hadir, mengkomunikasi bahwa saya memakai atau memilih kelas Bu Marinda sebagai kelas sasaran utama kami, seperti itu, untuk melihat potensi yang dimiliki oleh siswa di kelas 92. Oke, nah di T-nya atau di task, tujuan, dan tantangan, jadi di tugas dan tujuan kami di jurus 1 ini adalah 1, yaitu membantu murid mengenali potensi, minat, dan gaya belajar mereka, serta kecerdasan apa yang mereka miliki. Jadi kecerdasan itu bukan hanya soal angka, itu IQ berarti kapasitasnya, tapi di sini kami membantu mereka untuk melihat kecerdasan majemuk apa, karena ada 8. Menurut Gardner itu ada 8 kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap kita. Kemudian di self-managementnya, saya bertugas atau memiliki tujuan untuk membimbing siswa bisa mengelola emosi dan melakukan sebuah tindakan dirinya secara positif, atau saya fokusnya di self-management Bapak Ibu. Karena di jurus yang kedua, dikelola emosi, itu berfokusnya pada social emotional learning, dan di situ ada 5 kompetensi CASEL ya, ada 5 kompetensi CASEL. Ini Bapak Ibu yang ngikutin PPG pasti sudah familiar dengan CASEL. Jadi saya fokusnya di 1, di self management, karena dari 5 kompetensi yang saya lihat dan lagi-lagi berkorelasi dengan asesmen awal yang saya lakukan, sehingga terlihat bahwa anak-anak kita ini masih ya, bukan belum, tapi masih perlu
untuk dibimbing dalam hal mengelola dirinya, mengelola emosinya, baik itu emosi positif ataupun emosi negatif. Dan yang terakhir, kami berupaya bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai social emotional learning ini di dalam layanan BK. Nah, Bapak Ibu, A masuk ke aksi, ST-nya sudah, ini saya masuk ke A. Di aksinya, di jurus kenali potensi, kegiatan yang saya lakukan ini adalah melakukan layanan klasikal dengan alur ARKA. ARKA ini adalah A-nya aplikasi, A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, dan A-nya adalah aplikasi. Jadi, saya melakukan layanan klasikal dengan alur ARKA dan pemberian asesmen gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Dengan topik kegiatannya, yuk kenali potensimu. Nah, langkah kegiatan yang saya lakukan adalah di aktivitas awal, siswa itu melakukan pengisian asesmen gaya belajar dan kecerdasan majemuk melalui tools BKID. Lalu setelah mereka mengisi, mereka melakukan diskusi kelompok, dengan atau sesuai dengan kelompok-kelompok gaya belajar yang mereka punya. Lalu mereka melakukan refleksi diri atas kecerdasan yang mereka miliki, apakah ada kesamaan atau ada perbedaan seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, di kegiatan konsepnya, saya memaparkan konsep potensi dan strategi belajar secara personal juga. Dan yang terakhir, di aplikasinya adalah siswa membuat rencana pengembangan diri dan pilihan studi. Nah, hasil utamanya adalah meningkatkan self-awareness dan kepercayaan diri siswa akan potensi dirinya. Jadi anak-anak lebih yakin dan lebih percaya diri, lebih peka terhadap dirinya bahwa meskipun dia diam, mungkin meskipun dia tidak ranking 1, meskipun dia 10, berada di 10 peringkat terbawah, tapi anak-anak ini memiliki potensi. Karena kecerdasan itu bukan hanya terlihat dari nilai raport saja. Bisa jadi mereka yang nilai raportnya rendah tapi memiliki kemampuan kinestetik yang baik, misalnya sebagai atlet futsal atau atlet pencaksilat seperti itu. Jadi terlihat ketika selesai melakukan itu, kepercayaan dirinya meningkat, peduli terhadap dirinya juga meningkat. Oke, ini Bapak Ibu, ini dokumentasi penerapan jurus 1 dari kenali potensi. Masih aktivitas di penerapan jurus 1 kenali potensi, dan ini penyampaian hasil asesmen dan rekomendasi kepada wali kelas. Jadi saya menyampaikan juga hasil dari asesmen yang sudah dilakukan, gaya belajar, mayoritasnya apa, bagaimana pengembangannya apa. Nanti dari sini mungkin akan dilanjutkan, akan disampaikan ke guru-guru mapel yang lain. Dan yang terakhir juga, nah ini Bapak Ibu, ini bentuknya yang saya katakan tadi. Jadi anak-anak masing-masing mendapat hasil PDF-nya seperti ini yang mereka download di HP mereka sendiri, tapi mereka wajib setor dengan saya. Mereka kirim ke grup, ada grup BK92, mereka kirim dan mereka melihat, mereka bisa membaca nih, oh ternyata persentase gaya belajar saya di visual 50%. Oh saya ternyata yang paling kuatnya di read atau write. Sekarang ini ada tambahan lagi Bapak Ibu, jadi gaya belajar itu bukan hanya 3. Kalau selama ini yang kita kenal adalah visual, auditory, dan kinestetik, tapi ada satu adalah read atau write. Jadi anak-anak ini lebih suka dengan menulis dan membaca. Fokusnya di sana. Jadi dia bisa aja tuh, kita ngejelasin materi, tapi mereka sambil nulis. Lebih fokusnya di nulis. Mau mengerjakan apa gitu ya, dia menulis dulu. Jadi agak ada hal yang terbaru, yang itu yang saya gunakan ke anak-anak, karena ada yang mungkin mereka auditori, tapi ada juga kecenderungannya untuk menulis. Ketika kita tes, hasilnya seperti itu, dan di kelas 92 itu ada 2 ternyata, read, write. Ya, ada 2 orang yang fokusnya di nulis, dan memang terlihat anaknya diem Bu, tidak banyak gerak. Tapi mayoritasnya di kinestetik dan auditori, karena kelompoknya sangat banyak. Jadi mereka bentuknya di kelas itu lebih kayak tenang, tapi ada pergerakan seperti itu anak-anaknya. Nah,
Dan mereka juga mendapatkan strategi belajar yang disarankan. Nah, jadi mereka bukan hanya tes-tes saja Bapak Ibu, lalu mereka tidak dapat, saya harus ngapain ini, enggak ya. Nah, yang di tes kedua, yang di asesmen kedua, hasil asesmennya adalah kecerdasan majemuknya, mereka terlihat ini ke yang mana fokusnya. Nah, hasil asesmen kecerdasan majemuk ini dipergunakan nanti di bulan Januari ketika kami akan melakukan pemetaan pemilihan sekolah lanjutan. Mereka fokusnya ke SMA atau ke SMK, seperti itu. Karena melihat dari sini. Jadi kalau dia nggak punya atau kemampuan teknisnya kecil, kami tidak akan menyarankan mereka untuk masuk ke SMK. Karena itu modal utama yang harus mereka punya kalau untuk di SMK ya Bapak Ibu. Nah, itu hasilnya, dan ini Bapak Ibu kemarin dari yang hadir di sini ada beberapa yang saya kirim japri ya untuk mengisi lembar monitoring evaluasi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan di kelas setelah saya memberikan mereka layanan klasikal. Ini yang saya peroleh dari 7 pertanyaan dan mendapatkan kesimpulan bahwa Bapak Ibu guru mapel merasa kegiatan ini membantu mereka dalam memahami karakter dan potensi belajar siswa sehingga dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran di kelas. Keterlaksanaan kegiatan dinilai terencana, menarik dan melibatkan siswa secara aktif, memperkuat kolaborasi antar guru BK dan guru mapel. Semua responden menyatakan dukungan kuat agar kegiatan serupa dilanjutkan dan dikembangkan pada semester berikutnya karena dinilai relevan ya Bapak Ibu dengan kebutuhan. Jadi saat ini kami sedang mencari jadwal. Saya yakin Bapak Ibu sangat-sangat bersedia untuk kami minta ke kelas-kelas yang belum dilakukan. Karena anak-anak pun sudah, kan pasti mereka saling bercerita ya Bapak Ibu. Itu sudah ada yang nanya, Bu, kelas kami kapan? Bu, cuma 92 aja ya? Ya sabar sih. Nanti kita cari jadwalnya nak. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu masuk ke aksi saya di jurus kedua, kelola emosi, sama memang ada keharusan di sini Bapak Ibu menggunakan alur ARKA, yaitu aktivitas refleksi konsep dan aplikasi. Jadi saya menggunakan layanan klasikal dengan alur ARKA dan melakukan refleksi emosi ya. Dengan topik kegiatan self management series, aku bisa mengelola diriku dengan baik. Sasaran kegiatannya adalah murid kelas 94. Langkah kegiatannya yang saya lakukan yang pertama adalah di aktivitas, saya mengajak mereka untuk melakukan permainan pengalaman emosi menggunakan apa ya Bapak Ibu? Menggunakan kartu Bapak Ibu. Jadi menggunakan kartu emosi, jadi mereka nanti dibagi, ini saya bagi, mereka ambil dari belakang, lalu serentak mereka berpasangan nih diambil, dan mereka akan bercerita pengalaman emosinya seperti apa. Misalnya dia dapat putus asa, dia akan saling bercerita. Di situ ada yang sempat mau menangis ya, karena diminta untuk bercerita. Ada juga yang dapat berharap. Nah ini kalau berharap ini urusannya langsung pasti koneknya dengan pacaran. Bu, saya pernah berharap ini seperti apa? Punya pacar? Punya. Oh iya, saya dulu pernah berharap tapi ternyata dia nggak suka sama saya. Secara tidak langsung ya Bapak Ibu, mereka sudah mengenali emosi yang positif, tapi masih tetap harus kita bantu untuk mereka mengelolanya. Takutnya salah gitu ya. Nah dari situ mereka melakukan refleksi setelah kegiatan permainan pengalaman emosi menggunakan kartu emosi ini, mereka merefleksi mengenali reaksi dan perasaan diri mereka. Dan yang ketiga terus ya. Yang ketiga di konsepnya saya menjelaskan strategi pengendalian emosi dan latihan pernafasan dasar dan metode genggam jempol. Metode genggam jempol ini apa Bapak Ibu? Ayo coba kita lihat dulu. Mana? Angkat tangan Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah Bapak Ibu, kalau kita lagi marah ya, saya ambil cepetnya aja. Sebenarnya ini itu sebagai otak dinonya ya Bu ya. Nah, jadi kalau kita lagi emosi sekali ya, otak dinonya ini kita simpan. Oke, kita simpan seperti ini. Kalau kita lagi emosi nih, langsung kita genggam. Kita simpen aja ini. Kita simpen, kita genggam kuat. Insya Allah mudah-mudahan emosi kita itu meredam.
Misalnya saya kesel ya sama Pak Agung, dikasih jadwalnya kacau semester ini. Pak Agung, astagfirullahaladzim gitu, ya Allah, ya Tuhan gitu ya. Ini gendam, nggak bisa udah bocor Bapak Ibu. Tapi kalau kita depan, nah ya pasti ininya yang keluar. Tapi kalau ini kita tahan, terasa nggak? Semakin kuat dipegang, semakin ada yang kita tahan. Nah itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Jadi kalau kamu lihat teman kamu nih, ya ampun, Rayu nih ngeselinnya Bu, astagfirullahaladzim, genggam ini. Kalau tuh tegoco deh, ya kan? Ya. Jadi itu yang saya ajari ke anak-anak Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, saya mengajak mereka juga menulis komitmen pribadi dalam lembar strategi kendali diri sebagai bentuk aplikasi dari jurus kedua, yaitu kelola emosi. Hasil utamanya meningkatkan self-management, empati, dan hubungan sosial antar siswa. Ini dokumentasi kegiatannya Bapak Ibu, kegiatan klasikalnya. Oke, nah ini latihan metode genggam jempol tadi ya. Ya, ada yang semangat, saking gitu kesel, gitu. Jadi fotonya bukan dibuat-buat, emang ekspresif gitu ya. Nah, ini kartu emosi yang saya gunakan, tetap menggunakan support system kita dari Canva dan diedit ya Bapak Ibu. Oke, nah ini sama kemarin ada dua link ya Bapak Ibu. Pokoknya sebulan ini direpotkan oleh kami berdua. Ada pengisian link lah, belum lagi nanti yang lain-lain ya Pak Agung. Jadi ada dua link yang saya berikan. Ada 8 pertanyaan. Kemudian yang didapatkan hasilnya adalah menjelaskan bahwa memberikan dampak nyata. Alhamdulillahnya memberikan dampak nyata terhadap perilaku siswa, terutama dalam kemampuan mengelola emosi dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Penurunan konflik aman Bu Cik Nona kelasnya ya, alhamdulillah 94. Penurunan konflik serta peningkatan fokus belajar. Menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam membangun keterampilan sosial emosional guru. Dan guru-guru juga menilai bahwa keterlibatan guru BK sangat positif dalam membantu siswa memahami mengelola diri dengan baik. Tingginya sama skor keberlanjutan, dukungan keberlanjutan, memperlihatkan antusiasme guru agar kegiatan serupa terus bisa dilaksanakan secara berkala ya Bapak Ibu. Oke, di R-nya, di terakhir, di result atau di refleksi, tadi di murid ya Bapak Ibu, alhamdulillah murid kita mampu mengenali potensi, minat dan kekuatan yang ada di dirinya. Kemudian terjadi peningkatan kesadaran terhadap emosi dan kemampuan mengelola diri. Suasana kelas lebih positif, tenang dan saling menghargai, alhamdulillah. Apalagi sejak ada MBG ya Bapak Ibu, sangat-sangat kondusif. Hadir penuh, level absen menurun ya alhamdulillah. Sabtu meningkat lagi, nggak ada MBG. Kita usahakan ya Pak Agung. Lalu hubungan sosial siswa menjadi harmonis. Dan bagi guru, alhamdulillah memperkuat peran guru BK sebagai fasilitator pembelajaran sosial emosional khususnya dan menghasilkan data asesmen dan refleksi yang berguna untuk layanan lanjutan. Dan yang paling penting terakhir itu adalah menjadi praktik nyata, implementasi social emotional learning di sekolah. Dan bagi sekolah, ini hasil yang kita dapatkan adalah mampu mendorong budaya reflektif dan empatik di lingkungan sekolah. Dan yang paling penting ini adalah membentuk iklim belajar yang mendukung kesejahteraan psikologi siswa. Harapannya nanti rapor pendidikan kita juga meningkat ya Bapak Ibu, amin. Oke, Bapak Ibu, refleksi saya terkait pelaksanaan 2 jurus ini bahwa saya belajar banyak ya mengenai pembelajaran sosial emosional ini bukan hanya strategi, tapi ternyata kebutuhan dasar bagi murid ya atau peserta didik kita yang mungkin saja di rumah tidak mereka dapatkan. Ya, Bapak Ibu, di rumah tidak mereka dapatkan. Mereka tuh dipanggil sayang, ditepuk pundaknya, nak sini nak, dipanggil dengan lembut, itu mereka sangat-sangat minim, sangat kurang dan sangat jarang. Dia datang pagi kita sapa, kamu ganteng sekali hari ini, nah kamu cakep ya abis potong rambut, atau nak
rapi sekali hari ini jilbabnya. Kan bagus pakai jilbab langsungan seperti ini daripada jilbab segi 4, ya, jipon, jilbab poni. Nah, misalnya seperti itu. Dan itu membuat kepercayaan diri mereka secara tidak langsung meningkat, Bapak Ibu. Oke, jadi memang mereka, apalagi ketika siswa mampu mengenal dirinya dan mengelola emosinya dengan baik, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, percaya diri, dan siap belajar sepanjang hayat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kegiatan berbagi praktik baik saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan latihan pernafasan dasar. Ya, jadi sebelumnya saya tampilkan dulu ini foto saya dan Bu Fariza bersama Ibu Kepala Sekolah terkait penyampaian hasil penerapan jurus BK Hebat di SMP Negeri 36 Palembang dan koordinasi kegiatan berbagi praktik baik dengan Ibu Kepala Sekolah pada hari Jumat ya, ini Bu Liza. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berpraktik relaksasi. Bapak Ibu semuanya boleh ikut Bu Herlina, Ibu dua fasilitator, Ibu Kepala Sekolah juga boleh ikut Bu. Kenapa? Dari sini tuh nanti diambil. Boleh sih, boleh. Bendera. Baik Bapak Ibu, sudah berada di posisi yang paling nyaman. Boleh duduknya sambil nyender, boleh gak usah tegang, santai, cari tidak ada yang tangannya di pangku di depan ya, lepas. Nah, oke. Sudah. Jadi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu, cilin dikit kali ya. Oke. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berpikir, bukan berpikir juga, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memberikan ruang sejenak bagi diri kita, ya. Dalam hitungan ketiga, jangan tidur. Jangan tidur tapi ya. Jangan tidur tapi ya. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk memejamkan mata dan posisikan Bapak Ibu di tempat yang paling rileks. 1, 2, 3. Hari ini Bapak Ibu, mari kita beri ruang sejenak, bukan untuk berpikir tentang pekerjaan, bukan juga tentang siswa, bukan juga tentang rumah, ataupun tentang pasangan kita, tapi tentang diri kita sendiri. Diri kita yang sangat-sangat paling banyak berjasa pada kehidupan kita. Setiap hari kita sangat kuat, kita tersenyum, bahkan kita mampu menenangkan getirnya orang lain. Namun terkadang jauh, sangat jauh di dalam diri kita sendiri ada rasa yang belum sempat kita urai. Kelelahan, kesusahan, kekecewaan, atau luka kecil yang sangat kita simpan diam-diam dan tidak mampu kita bagi atau diskusi dengan orang lain. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sangat tidak apa-apa. Hari ini kita tidak akan menilai apapun. Kita tidak akan menghardik diri kita. Kita hanya ingin mengizinkan diri kita untuk merasa, melepaskan, dan memaafkan. Sekarang, mari kita mulai dengan pernafasan sederhana. Tarik nafas pelan melalui hidung. Rasakan udara masuk memenuhi dada dan perut.
tahan sebentar, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Bayangkan setiap tarikan nafas membawa ketenangan, dan setiap hembusan melepaskan beban yang menumpuk. Lakukan sekali lagi Bapak Ibu. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Jika ada rasa berat di dada, sangat berat dan sangat menusuk, biarkan ia perlahan melunak. Jika ada ketegangan di bahu, biarkan ia rileks. Rileks serileksnya. Mari kita izinkan jiwa kita beristirahat sebentar saja. Sekarang, mari kita hadir pada perasaan yang mungkin sering kita pendam. Pikirkan satu hal yang akhir-akhir ini membuat hati Bapak Ibu terasa berat. Berat sekali. Mungkin kekecewaan terhadap seseorang, kecewa terhadap murid, kecewa terhadap pasangan kita, rekan kerja, atau bahkan diri kita sendiri. Tidak apa-apa. Mari kita tidak akan melawan perasaan itu. Kita tidak akan menyalahkan perasaan itu, Bapak Ibu. Kita hanya ingin mengakuinya bahwa ia memang ada. Katakan dalam hati, aku mengakui rasa ini. Aku lelah, aku kecewa, tapi aku juga sedang belajar untuk melepaskannya. Bayangkan beban itu seperti batu kecil yang selama ini Bapak Ibu bawa di tangan. Kemudian menjadi batu besar yang sudah berpindah berada di punggung Bapak Ibu. Tapi hari ini perlahan Bapak Ibu menurunkannya secara perlahan dengan tarikan nafas yang dalam. 1, 2, 3, dan hembuskan sambil berkata pelan dalam hati, aku melepaskan yang bukan untuk aku bawa lagi. Tarik nafas dalam lagi, lalu hembuskan. Bayangkan saat ini Bapak Ibu sedang berjalan di jalan yang kecil, sepi dan tenang. Udara segar, langit biru, terdengar suara burung dan angin lembut menyentuh wajah. Setiap langkah Bapak Ibu terasa ringan karena beban tadi sudah Bapak Ibu letakkan. Rasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulit, seolah berkata, kamu sudah cukup, kamu hebat, kamu sudah berbuat yang terbaik. Biarkan kehangatan itu masuk ke dalam dada, menenangkan hati Bapak Ibu yang sempat lelah. Sekarang, mari kita isi ruang kosong dalam diri dengan hal-hal yang menenangkan dan menyenangkan. Bayangkan hal-hal kecil yang membuat Bapak Ibu sangat bersyukur hari ini. Bisa jadi senyum siswa yang menyapa pagi tadi, sekotak snack yang berada di ruangan ini,
rekan yang membantu tanpa diminta, atau keluarga kita yang sedang menanti di rumah. Ucapkan dalam hati, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk hal-hal kecil yang membuat hidupku sampai hari ini sangat berarti. Rasa syukur inilah yang menumbuhkan kekuatan baru yang membuat kita tetap berjalan dengan hati yang lembut, bukan dengan beban. Sekarang, letakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada dan tangan kiri di atasnya. Rasakan detak jantung Bapak Ibu yang tenang, tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk berbuat baik, untuk mencinta, untuk menyayangi, dan untuk toleransi. Ucapkan dalam hati, hari ini aku kuat, aku telah berjuang, dan aku layak berbahagia. Terima kasih wahai diri, engkau sudah kuat hingga saat ini. Tarik nafas kembali yang dalam, hembuskan perlahan sambil tersenyum. Ketika nanti Bapak Ibu membuka mata, semoga Bapak Ibu sudah merasa sedikit lebih ringan, sangat ringan, dan lebih bersyukur atas kehidupan kita pada hari ini. Hitungan ketiga sudah boleh membuka mata. 1, 2, 3. Ya. Ada yang menangis? Ya. Kadang memang kita perlu ya Bapak Ibu healing sendiri, merelaksasi sendiri. Saya pun sering merelaksasi sendiri, berbicara sendiri, menggunakan teks sendiri, dan dengan memang butuh sama diri kita. Saya paham bahwa tugas kita sebagai ibu, tugas kita sebagai pengajar, tugas kita sebagai guru yang mendidik anak-anak kita dan anak-anak kita di rumah dan di sekolah ya, dan peran kita sebagai istri itu sangat-sangat complicated ya, bukan berat. Kalau berat nanti kita bilangnya kita nggak ikhlas, tapi memang butuh manajemen waktu yang pas. Saya paham itu, belum dengan tuntutan kerja, ya, belum dengan polemik. Jadi kadang memang kita butuh untuk healing ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sedikit lebih lega atas kehidupan kita ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh tisu tambahan. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Bikin nangis Kobi. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Langsung terakhir. Ini langsung bisa dulu. Atau kasih tanya juga Bu. Mungkin ada saran dari Herina. Boleh, ayo deh. Ide ngomong. Buka, mungkin ada. Lagi bisa satu lembar itu. Apa gabung deh? Baiklah Bapak Ibu sekalian, hipnoterapinya begitu tentunya. Ada dari tadi sama terharu dan saya tidak mau nangis. Takut luntur. Karena jadi fokus pada hari ini ya. Sangat membantu sekali dan mungkin sangat membantu buat kita ke depannya lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya yang sesi tanya jawab. Saran. Ada yang ingin ditanyakan langsung ke narasumber kita. Bagaimana mempraktekkan praktek baik kita pada hari ini agar mengajar di kelas agar lebih baik lagi. Silakan bagi Bapak Ibu. Ada yang bertanya langsung kepada Bu Iza atau Bu Ebi. Ke Baby dulu. Oh iya dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya Pak Bu? Kayaknya sudah siap nih mau bertanya dari tadi.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Baby, nama saya Aku, guru pendidikan Pancasila. Ya, yang pertama saya mengapresiasi sangat luar biasa atas apa yang dilakukan oleh guru BK. Saya tidak ingin bertanya, cuma mau ingin apresiasi karena apa yang dilakukan ini memang benar-benar sangat berguna, bukan cuma untuk siswa, murid kita, ini juga sebenarnya kita juga butuh guru-guru, terutama tadi ya terkait dengan bagaimana mengelola emosi, kemudian memetakan kebutuhan belajar, dan itu kami kadang-kadang cukup kesulitan untuk mengidentifikasinya, sehingga kadang-kadang layanan yang diberikan itu tidak tepat. Nah, mungkin nanti ke depan teknik-teknik seperti ini bisa ditularkan ke kami, bagaimana sih agar kita itu tepat untuk mengintervensi dalam proses pembelajaran, terutama tadi ya terkait dengan bagaimana memetakan belajarnya, memberikan visual, karena terus terang memang agak susah ya. Kadang-kadang anak ini terlihat kinestetik, tapi pada kenyataannya visual. Visual benar. Gitu. Dan ini harusnya mungkin intervensinya cuma di kelas 9, mulai dari kelas 7 Ya. itu sudah benar-benar dipetakan. Itu Bu, dan untuk realisasinya luar biasa ya. Bulan ibu yang begitu menumpuk dan saat ini sangat sensitif di pendidikan. Dengan ada kayak gini kita agak sedikit lega. Terima kasih Bu Ebi, itu saja. Tidak ada pertanyaan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agung. Mau direspon atau Baik, terima kasih kepada Pak Agung ya yang sudah mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan, khususnya saya yang sudah melaksanakan penerapan dari jurus yang sudah kami dapatkan. Jadi memang karena terbatas waktu ya Pak, dan juga kami hanya dikasih waktu 1 bulan untuk pelaksanaan OJL ini, dan 1 bulan itu bukan jurus satu saja Bapak Ibu. Jadi 1 bulan itu ada 4 OJL yang kami lakukan. OJL 1, OJL 2 berada di minggu yang berbeda, sehingga kalaupun mau dilaksanakan ke seluruh kelas ataupun mulai dari kelas 7, karena kebetulan saya yang membimbing di kelas 9. Jadi saya lakukannya di kelas 9 terlebih dahulu, maunya memang dari kelas 7 Bapak Ibu, memang perlu dari kelas 7, tapi keterbatasan waktu ya Pak, yang membuat kami pun akhirnya lumayan kejar-kejaran dengan Bu Fariza. Ditambah memang jadwal yang saat itu berubah-ubah dari pusat, yang membuat kami juga agak hektik lah dibilang, kalau agak sulit tidak, tapi menyesuaikan kembali dengan jadwal karena memang BK ini tidak ada jam masuk kelasnya, Bu. Jadi kami alhamdulillah, tapi teman-teman kita guru-guru di SMP Negeri 36 ini sangat-sangat kolaboratif dan sangat-sangat support, apalagi kegiatan untuk BK itu sangat-sangat welcome. Kami sangat bersyukur terhadap hal itu Bapak Ibu, karena ada beberapa rekan kami di sekolah yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, bahkan ada yang sepertinya sangat sulit kalau jadwalnya itu berubah seperti itu ya. Jadi begitu jadwalnya berubah, aduh ini gimana jadwalnya? Kami tidak pernah mempermasalahkan itu, dan kami berdua selalu bilang siap Bu, gitu ya. Berubah jadwalnya siap Bu, gitu. Padahal di balik itu, ayo deh ini gimana? putar lagi jadwal seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah dikasih waktu yang cukup. Nikmat sehat, insya Allah nanti akan kami lakukan juga di kelas 7, 8, dan 9. Mungkin itu sih Pak Agung, dan relaksasinya mungkin nanti bisa ke seluruh guru ya. Insya Allah mungkin bisa dilakukan di program Hari Belajar Guru yang ada di sekolah kita. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Evi. Kita untuk pemaparan yang kelas 9 dan 8 ya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau mau memberikan saran atau apa boleh, silakan.
Ada Ibu Surmi. Ya, alhamdulillah banyak. Ya. Saya tidak bertanya sekali lagi luar biasa. Setelah saya ikuti dari awal, sebenarnya ini yang saya harapkan itu belum tersampaikan dengan lebih ini. Jangan saya tuh pengen saya seperti ini kita terapkan dari akal. Bahwa penderaan di hari ini akan membangkitkan semangat baru buat yang ini lagi ini yang luar biasa bagi saya ini. Mudah-mudahan yang pengalaman sudah itu terima dengan kita itu bisa diterapkan disiplin itu tidak apa kira kita tangan sekarang. Ngomong aku bagus, ini bagus, ngomong aku kau bagus. Oh ya, Bapak Ibu sekalian silakan dinikmati snacknya Kak Ibu dulu. Ambil suatu diskusi lagi. Terima kasih atas Tadi jawab yang ibu. apresiasi dari Ibu Surmi akan direspon oleh Ibu Lina. Baik, terima kasih banyak Ibu Surmi yang sudah mensupport kami, Bu. Tentunya kalau nggak support dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru juga, mungkin kami juga belum bisa melakukan hal ini semaksimal mungkin kalau tidak support dari sekolah ya. Jadi mudah-mudahan nanti sama seperti dengan Pak Agung tadi, dan nanti dikasih waktu yang cukup, nikmat sehat, insya Allah bisa dilakukan. Terima kasih Bu sekali lagi. Baik Bapak Ibu silakan. Oh ya, santai Bapak Ibu boleh sambil makan. Karena di sini luar biasa di grup kita ada tadi semangat baru ya, semangat baru. Jadi mungkin ini saran juga jadi mungkin bisa sebulan sekali buat guru-gurunya, mungkin atau 2 bulan. Jadi biar ada pencerahan. Jadi kita kan yang dihadapi siswa yang begitu banyak dengan permasalahan yang macam-macam. Ada saya dengan Giza yang sering ya. Yang ini, yang itu, yang belum selesai, sudah yang Tambah lagi. Capek ya Bu. Jadi juga kita sebagai guru sangat perlu untuk bisa mengelola emosi kita. Jadi itu sangat luar biasa. Mungkin ke siswanya juga nanti bisa digilir tuh itu ya, jadi Ya. biar bisa merasakan yang sama, bisa lebih semangat, kemudian ke sekolah lebih gembira, menyenangkan, itu yang kita harapkan. Dan juga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Suhartini. Mudah-mudahan nanti kita lakukan lagi ya Bu ya, di sesi-sesi kegiatan mungkin di setelah rapat atau di sesi berbagi yang lain ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Suhartini.